Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tatar dengan nomor induk mahasiswa 120190150 dari program studi Teknik Industri TPB 33. Perkenalkan, nama saya Amalia Haksan dengan NIM 120190147 dari Prodi Teknik Industri TPB 33. Perkenalkan, nama saya Skarmelinda Siregar dengan NIM 120190149 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Despin Manurung, NIM 120120135 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Dewa Ritya Nugraha dengan NIM 120190146 dari TPB 33. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deoris Pawas, NIM 120120140 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Rio Andi Utama, NIM 120120145 dari TPB 33 dan dari Teknik Geofisika. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan poster tentang penerapan teknologi terinspirasi dari sugar glider, yaitu Flying Sweet. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu biomimikri? Biomimikri merupakan istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan mekanisme, material, atau sistem yang dibuat oleh manusia dengan meniru desain makhluk hidup yang ada di alam. Sebelum kita mengetahui proses penerapan pada teknologi Flying Sweet, yuk kita simak latar belakang atau awal perkembangan teknologi ini. Pada tahun 1990-an, awal perkembangan teknologi Flying Sweet ini sering disebut dengan terbang setelan tupai karena kemiripannya dengan hewan tersebut, yaitu hewan tupai. Sebuah Flying Sweet pertama kali digunakan pada tahun 1930 oleh Amerika Rex Finney dari Los Angeles, California, sebagai upaya untuk meningkatkan gerakan horizontal dan manuver selama lompatan parasut. Setelah itu, mulai dikembangkan lagi oleh Patrick de Gaillardon dari Prancis dan melakukan pengujian di terowongan angin vertikal di Las Vegas. Pada tahun 1999, Jerry Kozma dari Finlandia dan Robert Peknik dari Slovenia bekerja sama untuk membuat Flying Sweet ini yang dapat diakses oleh semua skydivers. Lalu, bagaimana proses penerapan teknologinya? Yuk kita simak baik-baik. Tupai adalah sekelompok mamalia kecil yang mirip atau kerap kali dikelirukan dengan bajing. Tupai juga pemangsa serangga dan dulu dimasukkan ke dalam bangsa insektivora atau pemakan serangga bersama-sama dengan celurut. Tupai memiliki ekor yang panjang berumbai dan hampir sama panjang dengan badannya. Ekor tupai berfungsi sebagai alat keseimbangan dan kemudi sehingga memudahkan tupai melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Tujuan diciptakannya teknologi ini untuk memberikan inovasi baru dan sensasi baru dalam cabang olahraga dengan kelebihannya sendiri. Penerapan teknologi yang terinspirasi dari hewan sugar glider ini juga menjadi salah satu cabang olahraga ekstrim yang mana ketika ingin melakukan olahraga ini harus menggunakan Flying Sweet tersebut. Nah, kalian penasaran dengan desain dan metode kerja Flying Sweet? Simak terus ya. Flying Sweet didesain mirip seperti tubuh tupai yang terbang. Kita dapat menggerakkan tubuh seperti sedang membuka dan menutup sayap yang melekat pada kostum. Alat ini digunakan dengan cara melemparkan diri dari salah satu struktur atau yang seringkali digunakan adalah pesawat. Tidak jauh berbeda dengan olahraga terjun payung. Namun, yang membedakan pada pendaratan, Flying Sweet lebih cepat yang berarti meningkatkan resiko gagalnya membuka parasut sebelum pendaratan. Kecepatan dari olahraga ini hanya sekitar 150 km per jam. Kedua sayap yang ada di kiri dan kanan pada Flying Sweet berfungsi sebagai pengendali saat terbang. Ketika sayap dibuka semakin lebar, maka kecepatan terbang akan semakin lambat. Sebaliknya, bila sayap disempitkan akan membuat kecepatan terbang atau meluncur jatuh ke bawah akan semakin cepat. Flying Sweet merupakan teknologi yang sudah mulai dirancang pada tahun 1930. Yang mana rancangannya terinspirasi dari seekor hewan yaitu tupai terbang atau lebih dikenal sebagai sugar glider.
yang prinsip penerapannya seperti kita memiliki sayap kiri dan kanan, dan kita dapat mengendalikannya. Alat ini termasuk salah satu cabang olahraga ekstrim di dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.